Di 31 Maret 2023 ini, saya akan coba analisa fundamentalnya saham ANTM. Saya juga sekaligus akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham ANTM. Kita masuk ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Kita fokus ke 2022. Sepanjang 2022, ANTM ini ekuitasnya itu 23,7 triliun. Tahun sebelumnya 20,8 triliun, sebelumnya 19 triliun, sebelumnya 18,1 triliun. Jadi ekuitas 23,7 triliun ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Sekarang kita ke bagian laba. Laba ANTM di 2022 itu 3,8 triliun. Tahun sebelumnya 1,8 triliun, sebelumnya 1,1 triliun, sebelumnya 193 miliar. Jadi, dengan laba 3,8 triliun, ini merupakan laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Jadi, soal fundamental, melihat dari labanya yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan bahkan yang sekarang adalah laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Lalu ekuitas juga membesar dari tahun ke tahun, yang bahkan sekarang adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir, 23,7 triliun. Maka fundamentalnya saham ANTM adalah mewah. Fundamentalnya saham ANTM bagus. Nah, apakah karena fundamentalnya bagus maka langsung layak dibeli sekarang juga? Tunggu dulu. Saya mau ngingetin. Ada 3 kriteria untuk menentukan layak atau tidaknya suatu saham kita invest. Ada 3. Fundamentalnya mewah. Kalau bisa. Bukan kalau bisa. Ya, bagusnya mewah. Valuasinya murah dan prospeknya cerah. Nah, fundamentalnya udah kita bahas tuh tadi ya. Udah kita bahas bahwa labanya terus meningkat, bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Ekuitasnya juga membesar dari tahun ke tahun, bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Nah, untuk kriteria pertama udah checklist nih ya, fundamentalnya udah mewah. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembahasan kriteria kedua, yaitu bagaimana dengan valuasinya. Apakah masih murah, apakah netral, normal, atau udah mahal? Ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian pembahasan kriteria valuasi, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis ANTM di komen. Buat apa? Buat saya nyari tahu dari jumlah views yang saya dapat untuk video ini, sebenarnya yang nonton sampai detik ini, nonton sampai menit ketiga ini, itu berapa banyak gitu. Kalau sedikit, kalau jomplang, maka itu jadi masukan buat saya untuk saya lebih memperbaiki lagi supaya di depan ini nggak ngebosenin. Kalau banyak atau sama dengan jumlah views, maka saya akan pertahankan kualitas dan gaya penyampaian seperti ini. Jadi saya mohon voting dari Anda. Silahkan like videonya dan tulis ANTM di komen. Terima kasih banyak sudah membantu saya untuk melakukan survei. Kita masuk ke valuasi, menghitung kisaran harga wajar. Metode yang saya gunakan untuk menghitung kisaran harga wajar adalah menggunakan proyeksi dividen tahun 2023. Di mana di tahun 2023 ini dia akan membagikan keuntungan perusahaan ANTM selama 2022. Gitu ya. Jadi kan perusahaan berjalan nih 2022 punya keuntungan dong. Dibaginya kapan? Dibaginya di 2023. Oke. Di 2019 dia punya keuntungan per lembar sahamnya 8. Dibagiin ke investornya 3. Nah, 3 itu 35%-nya dari 8. Ya. 35% itu disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, gampangnya adalah ngomongin DPR, simpelnya gitu. Di 2019 DPR dia 35%. Di 2020 DPR dia 35% lagi. Di 2021 DPR dia naik 50%. Di 2022 ya, yang akan dibagikan di 2023 ini berapa DPR-nya? Tapi sebelum kita menebak berapa besar DPR-nya, kita lihat dulu sejarahnya si ANTM ini bagi-bagi dividen. Ini sejarahnya Antam bagi dividen ya.
98 bagiin 99 bagiin 2000 bagiin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5. Nah, dari 15 sampai 17 bolong, 18 19 20 21 22 bagiin. Jadi dari 98 sampai 2022 dia bagiin terus kecuali di 2015 sampai 2017. Oke. Jadi di sini saya bikin skema. Skema pesimis, DPR-nya 0%. Dari mana 0%? Ya, namanya juga pesimis. Diambil dari ya tadi sepanjang sejarah ternyata Antam pernah nih ngebagiin dividen, pernah di 2015 sampai 2017. Lalu skema confident di mana ini yakin tercapai itu 35%. Dari mana 35%? Dari besaran DPR selama 3 tahun terakhir. Dan skema optimisnya 50%. Dari mana 50%? Karena ini DPR di tahun 2021. Oke, saya akan masukin pakai DPR 35%. Nah, keluar tuh. Jadi Antam di harga sekarang 2090 dengan performa seperti ini, fundamental seperti ini, harga murahnya itu ada di 557. Atau di harga sekarang 2090 itu udah kelewat 73%. Harga wajarnya ada di 835, di harga sekarang udah kelewat 60%. Dan harga mahalnya ANTM itu di 1100. Di harga sekarang udah kelewat 47%. Nah, jadi saya udah penuhi nih 2 janji saya ya. Di depan kan janji saya adalah saya akan menganalisa fundamental. Saya sudah lakukan fundamentalnya ANTM itu mewah. Lalu valuasinya baru saja saya lakukan, yaitu valuasinya sudah tidak murah. Bahkan di harga mahalnya dia udah kelewat 47%. Jadi kalau Anda datang ke saya, Anda teman saya, Anda baru mau masuk ke ANTM, terus nanya ke saya akan jawab, fundamentalnya ANTM mah mewah bro. Tapi valuasinya kalau berdasarkan proyeksi dividen tahun 2023 ini, di mana bagian keuntungan selama 2022 kemarin, itu valuasinya udah nggak murah bro. Gitu, itu jawaban saya ke Anda. Dan kalaupun Anda misalkan mau mendebat, ya ini kan Antam perusahaan negara, nggak mungkin rugi, nggak mungkin segala macam, ini punya pemerintah segala macam. Yang membuat Anda menyatakan bahwa kisaran murah, wajar dan mahal saya tidak layak, tidak pantas, tidak pas, maka itu terserah Anda. Karena apapun alasan Anda, berarti Anda lagi ngomongin yang ketiga, yaitu Anda ngomongin prospeknya. Entah Anda ngelihat dari sudut pandang, Antam kan punya pemerintah, Antam kan udah lama, Antam kan DPR-nya bisa segala macam, atau Anda bilang Antam kan nikel, emas, bentar lagi dunia butuh emas. Nah, itu berarti Anda lagi udah bahas prospek. Nah, kalau udah prospek itu nggak ada ujungnya kalau debat gitu. Jadi video ini adalah analisa saya. Anda mau ikut, mau terima, mau telan, mau tolak, itu terserah Anda. Saya hanya menyampaikan analisa saya yang biasa saya pakai. Nah, bagaimana kejadiannya? Misal Anda pengen ngomong, oke, itu buat proyeksi tahun 2023 ya, proyeksi dividen tahun 2023. Bagaimana kalau saya nge-hold lebih lama lagi sampai 2024? Bisa nggak? Mimin kasih analisanya. Jawaban saya bisa. Tapi sekarang videonya udah 8 menitan. Ya, jadi saya potong videonya. Saya akan lanjut di part 2. Saya akan lanjut jika Anda banyak yang nonton, banyak yang like video ini, banyak yang tulis ANTM di komen, maka itu akan menambah semangat saya dan membuat saya cepat-cepat rekaman dan publish part 2-nya, part 2 Antam, yaitu ngebahas tentang bagaimana kalau mau hold sampai 2024. Bagaimana kalau ada yang lagi floating loss dan mau nge-hold, bagus apa enggak, baiknya gimana gitu. Atau ada yang baru mau masuk tapi rela kok sampai 2024 nge-holdnya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti dibahas di part 2. Tapi sebelum itu saya tutup dengan saya punya bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah kayak ANTM gitu. Labanya meningkat, ekuitasnya membesar, valuasinya masih murah. Kalau Antam kan tadi fundamentalnya doang yang mewah, tapi valuasinya udah mahal. Dan prospeknya cerah. Ya. Bocoran 3 saham like invest ini versi saya bisa Anda dapatkan dengan klik link yang saya taruh di deskripsi video ini. Gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan di like videonya dan tulis ANTM di komen kalau Anda mau dapat part 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.